Selamat berjumpa kembali di dalam praktik teknik digital daring menggunakan Proteus. Kali ini kita akan belajar atau kita akan merangkai sebuah rangkaian multiplexer demultiplexer. Ya, kita atur, kita buat. Yang pertama kita akan membuat sebuah bagian multiplexernya dulu. Kita masukkan komponen untuk membuat rangkaian multiplexernya, yaitu 74 LS 11, yaitu gerbang N 3 input. Kita atur ya pada posisinya supaya nanti rangkaiannya dapat bisa masuk semua di situ. Multiplexer adalah sebuah rangkaian yang memiliki sejumlah kanal input atau channel input yang outputnya ini akan diatur ya sesuai dengan selektor yang nanti memilih apakah yang dipilih itu channel 1, channel 2, channel 3 atau channel 4 ya, dimana setiap channel yang dipilih oleh selektor ini akan dikeluarkan pada saluran tunggal dari output multiplexer. Nah, kita akan buat ini untuk output saluran tunggalnya. Kita menggunakan gerbang NAND 4 input yang sebenarnya kita harusnya menggunakan gerbang OR untuk 4 input ya. Dalam hal ini saya gunakan NAND, kemudian saya tambahkan untuk masing-masing inputnya dengan gerbang NOT atau inverter. Ini sama sebenarnya fungsinya termasuk di dalam kita mengimplementasikan teori dari De Morgan sebenarnya ya. Jadi kalau ada nilai A or B ya, kemudian ketika kita akan mengubah menjadi NAND ya, berarti A NAND B yang masing-masing inputnya di-NAND-kan ya, seperti ini ya. Kita hubungkan sekarang untuk masing-masing dari input ya, kita hubungkan di sana ya. Oke, kita hubungkan sedemikian rupa. Nah, kalau sudah terhubung di sini, maka kita dapat menambahkan sumber ya atau clock di sini ya. Jadi clock yang kita pasang pada rangkaian multiplex ini diasumsikan sebagai saluran channel yang masuk pada multiplex ya. Kita pasang 4 buah channel dengan sebuah sumber clock ya. Nanti harus dibedakan masing-masing clocknya ini pada frekuensi yang berbeda untuk mengetahui apakah multiplex ini bekerja ya, supaya nanti kita bisa melihat bahwa ketika ada pemilihan pada setiap channel ini melalui sebuah selektor, maka dapat diketahui channel mana yang sedang dipilih. Oke, kita atur saja nih supaya gambarnya lebih rapi ya. Kita aturkan sedikit ya. Seperti itu, termasuk yang untuk channel yang berikutnya kita atur demikian. Nah, selanjutnya kita akan menamakan pada saluran pertama ini adalah channel 0. Oke, kita berikan 0,2 inch ya. Kemudian pada saluran kedua kita berikan nama channel 1, saluran ketiga kita berikan nama channel 2, dan pada bagian yang keempat atau saluran keempat kita berikan channel 3. Nah, penamaan ini sebenarnya adalah bebas-bebas saja ya, tapi supaya memudahkan urutan channel ini harus sama ya. Jadi supaya ketika kita mengatur atau membuat di dalam rangkaiannya itu juga lebih mudah. Nah, kemudian kita set ya, kita set nanti
Untuk masing-masing nilainya ya. Nah, sebelumnya kita juga pasang di sini ada gerbang not ya, yang nanti akan kita pasang pada selektor ya. Ini selektornya, kita pasang selektor. Selektor ini sebanyak 2 input. Mengapa 2 input? Karena jumlah channelnya ada 4 ya. Jadi kalau selektornya 2 input itu berarti 2 pangkat 2 sama dengan 4. Artinya ada 4 kemungkinan selektor ini akan memilih channel 0 sampai dengan channel yang ketiga. Kita siapkan resistor, kita taruh pada switch di sini ya, untuk mendapatkan apakah nanti dia itu logic 1 atau logic 0 ya. Kita atur secara vertikal. Oke, kalau sudah, kita bisa mengcopy ya, supaya lebih mudah untuk kita buat, karena posisinya sudah kita atur vertikal di situ. Selanjutnya kita akan memasang ground pada sisi kaki resistor. Kita hubungkan masing-masing resistor pada ground, kemudian kita hubungkan pada switch ya, kita hubungkan pada switch, dan kita pasang sumbernya DC 5 volt VCC ya. Oke, kita pasang di sini. Nah, kalau sudah, kita ganti nilai R-nya ini 1 kilo ya, masing-masing kita ganti 1 kilo. Oke, seperti itu. Nah, kemudian kita beri nama untuk channel 0 dengan channel 0 sebesar 1 Hz frekuensinya. Channel 2 kita beri nama channel 1 ya, pada saluran 2 maksudnya. Kita beri frekuensi sebesar 10 Hz. Pada saluran 3 kita beri nama channel 2 ya, kita berikan frekuensi sebesar 25 Hz. Dan pada saluran 4 kita beri nama channel 3 dengan frekuensi sebesar 50 Hz. Jadi perbedaan frekuensi pada setiap channel ini sebenarnya adalah untuk memudahkan kita mengetahui apakah proses multiplexernya ini sudah bekerja atau belum ya, karena dengan melihat perbedaan itu kita bisa mengetahuinya. Oke, kita pasang di sini sebuah gerbang NOT ya, 2 buah gerbang NOT yang tujuannya adalah untuk mendapatkan posisi nilai selektor, apakah selektor yang diberikan berinput rendah atau berinput tinggi ya. Jadi kita membutuhkan 2 buah gerbang NOT pada 2 buah input selektor di situ. Ini selektornya kita beri tanda S1 dan S0 yang menyatakan 2 bit sebagai selektor. Oke, kalau sudah, kita atur ya supaya lebih rapi. Oke, nah sekarang selanjutnya kita memberikan nama saja bagian ini namanya selektor ya, supaya kita bisa mengetahui ini adalah rangkaian untuk pengubah atau pemilih nanti yang digunakan pada rangkaian multiplexer demultiplexer. Nah, kalau sudah, sekarang kita bisa menghubungkan input S1 dan S0 ini ya, kita hubungkan pada masing-masing gerbang NOT. Nah, ketika S1 dan S0 ini dihubungkan gerbang NOT, maka gerbang NOT ini akan berlogic 0, dan ini harus dihubungkan pada channel 0 pada gerbang N ya, karena posisi pertama itu adalah miliknya channel 0 ya. Jadi 00 ini harus pada gerbang yang pertama, yaitu pada channel 0. Nah, selanjutnya
channel 1 itu berarti S1-nya 0, S1-nya ya, S1-nya 0, S0-nya 1. Nah, kita harus menghubungkan gerbang yang kedua itu nilai S1-nya itu 0, dan nilai S0-nya sama dengan 1. Kita bisa menghubungkan langsung ke titik switch di situ. Nah, semacam itu. Kemudian pada gerbang ketiga itu S1-nya sama dengan 1 dan S0-nya sama dengan 0. Ya, jadi S1-nya kita hubungkan pada switch langsung di S1, ya, kita hubungkan. Kita tarik ke bawah. Kemudian S0-nya kita hubungkan ke output node yang menyatakan nilai 0. Kemudian pada gerbang yang terakhir nilainya adalah S1 1, S0 1. Jadi kita menghubungkan pada titik switch, ya, pada titik switch itu kita hubungkan. Ini harus hati-hati ya, jangan sampai keliru. 1 dan satunya pada S0. Nah, ini sudah jadi rangkaian multiplex. Kemudian kita bisa menambahkan indikator. Ya, indikator ini adalah saluran output yang kita pasang sebuah rangkaian LED resistor untuk mengetahui bahwa input yang dipilih itu ditandai pada output multiplexernya. Ya, kita pasangkan di sana, kita atur R-nya 330 ohm. Kemudian kita pasang sebuah zero LED. Ya, kita pasang zero LED untuk indikatornya. Kita ambil, kita taruh. Ya, kita taruh di sana. Kemudian kita berikan ground supaya nanti ketika aktif dia akan menyala LED-nya di situ. Ya, kita hubungkan. Nah, seperti itu kita hubungkan. Kemudian selanjutnya kita bisa menggantikan nama ini menjadi ya indikator, ya, atau LED indikator atau indikator, ya. Jadi ini hanya nama saja, ya, channel indikator. Jadi sebenarnya tidak merupakan keharusan harus ditulis semacam itu. Namun tulisan ini dimaksudkan untuk memudahkan kita bahwa LED yang terpasang pada output dari multiplexer ini adalah sebuah indikator dari channel yang sedang dipilih, maksudnya begitu, ya. Kita tuliskan channel indikator. Sudah selesai. Kemudian secara rangkaian ini sudah tidak ada masalah, ya. Sudah 4 channel. Kemudian ada pemilihnya, selektornya S1 S0. Jadi kalau dicoba seharusnya tidak ada masalah. Jika ada masalah, maka perlu dicek lagi nanti apakah ada kesalahan-kesalahan di dalam penomoran tertentu, ya. Kita tuliskan ini adalah bagian multiplexernya. Kita berikan nilai, kemudian kita klik OK. Sudah jadi bagian multiplexernya. Nah, kalau kita coba di sini, apakah dia menghasilkan multiplex yang kita harapkan? Sekali lagi, jika nanti ada sesuatu yang dirasa ada ketidakcocokan dengan fungsi dari masing-masing channel dari multiplexer yang kita pilih, maka kita harus ngecek secara keseluruhan rangkaian ini untuk memastikan bahwa rangkaian ini sudah bekerja dengan baik. Ya, ini kita coba. Ya, indikatornya menyala. Ya, indikatornya menyala semacam itu. Jadi nanti harus bisa membedakan
apakah masing-masing frekuensi itu sesuai dengan selektor yang kita pilih. Oke, ini bagian multiplex sudah selesai. Maka nanti berikutnya ini kita cek lagi ya, kita pastikan benar gak dia satu guys. Oke, ternyata benar. Selanjutnya bagian yang kedua, kita akan membangun sebuah rangkaian namanya demultiplex. Nah, rangkaian demultiplex ini sebenarnya adalah rangkaian yang fungsinya untuk memisahkan ketika ada input yang masuk itu akan ditujukan ke channel berapa atau ke output berapa. Oleh karena itu selektor yang terpasang ini harus paralel dengan selektor pada demultiplex. Nah, kita pasangkan komponen-komponen pembuat rangkaian demultiplex. Oke, kita pasangkan komponen di sana. Ya, ada 4 tentunya karena ada 4 kemungkinan yang dipilih. Kita menggunakan 74 LS11 gerbang N 3 input. Ya, kita pasang di situ. Selanjutnya kita akan menghubungkan ya. Menghubungkan, namun sebelum kita menghubungkan kita harus memasang sama seperti fungsi selektor ya. Kita pasang 7404 ya, kita atur sekian rupa. Oke, kita taruh vertikal, kemudian kita kopikan satu lagi untuk mendapatkan fungsi nanti 2 bit ya. Jadi sama seperti ketika kita memasang pada rangkaian multiplex. Oke, kita atur. Nah, sudah dapat 2 di sana. Oke, kalau sudah kita dapatkan 2 komponen dari dari gerbang NOT ini, baru kita akan menghubungkan, karena gerbang NOT ini harus sama posisinya dengan selektor yang ada pada multiplexer di situ. Kita hubungkan ini pada S1 nya ya, S1 di paralel, dan satunya dihubungkan pada S0 ini juga di di paralel ya. Oke, hati-hati jangan sampai masalah ya. Oke, nah sudah terhubung. Nah, tinggal sekarang mengatur bahwa gerbang-gerbang N3 input ini difungsikan masing-masing sebagai output 0, output 1, output 2, output 3. Nah, inputnya ini yang nanti akan dipilah atau disalurkan melalui output 0, output 1, output 2 atau output 3 bergantung dari selektor ya. Jadi kalau selektornya nanti itu dipilih 00, maka yang meneruskan dari input demultiplex atau output dari multiplexernya adalah disalurkan ke gerbang dengan output 0 di situ. Nah, ini sudah terhubung semua output multiplexnya pada input-input gerbang N. Selanjutnya kita akan mengatur atau kita akan merangkai dari input yang lainnya pada gerbang NOT atau pada selektor ya, supaya nanti dapat berfungsi dengan baik. Kita akan mengatur pertama adalah untuk keluaran atau output 00 ya, kita berikan 00, S10, S0 nya 0. Oke, kita atur demikian, selesai. Kemudian yang kedua, S1 nya 0, S0 nya 1, berarti S1 nya kita berikan output NOT dan S0 nya kita berikan langsung ke switch ya, langsung ke bawah. Nah, di input gerbang NOT pada S0. Kemudian pada gerbang berikutnya adalah gerbang 3, S1 nya 1 ya, S1 nya sama dengan 1. Oke,
kita masukkan ke input gerbang NOT pada switch S1 dan S0 nya kita berikan pada output gerbang NOT, yaitu output dari switch long pada gerbang NOT. Sedangkan gerbang N yang terakhir, yang keempat, kita hubungkan inputnya ke S1 sama dengan 1 dan ke S0 sama dengan 1. Nah, sudah, rangkaian dari demultiplexnya sudah tersambung dengan rangkaian multiplexernya, ya. Selanjutnya kita membuat indikatornya untuk nanti kita bisa mengetahui output mana yang dipilih atau yang ditentukan oleh selektor. Nah, kita memasang rangkaian R dan LED nanti di situ, ya, seperti pada rangkaian-rangkaian sebelumnya kita pasang LED dan resistor, ya, sebagai indikator. Oke, kita bisa hapus, ya. Oke, kemudian kita hubungkan semacam itu, kita copy, ya, supaya semua dapat dibuat pada outputnya. Di situ ada 4 output, ya. Oke, dan selanjutnya ketika rangkaian R ini sudah jadi, ya, kita hubungkan pada masing-masing output di situ, ya. Pada masing-masing output kita pasang pada rangkaian R dan LED, ya. Kemudian kita berikan ground, ya, supaya aliran listrik ini dapat bekerja dengan baik. Oke, ya, senantiasa ground ini penting sekali di dalam rangkaian listrik untuk bisa mengalirkan arus, ya. Kita berikan nilai sebesar 230 ohm pada setiap resistor hubungan ke LED. Oke, sudah terpasang semacam itu. Oke, sudah 330 ohm semua. Kemudian kita bisa menamai outputnya ini pada indikator dengan output, ya, atau key, ya. Itu juga terserah kita untuk menamainya dengan memberikan nama, ya, untuk menandai bahwa ini adalah urutan dari sebuah output demultiplexer. Kita atur sedemikian rupa supaya bisa terbaca dengan baik, ya. Kita naikkan sedikit, ya, untuk penandaan atau penamaannya di situ. Oke, kalau sudah, selanjutnya kita akan menuliskan atau menandai bagian selanjutnya. Oke, ini adalah demultiplexnya, rangkanya sudah jadi, sudah secara hubungannya sudah tidak ada masalah lagi, kita bisa simpan. Hubungan ini kita beri bagian yang kedua ini kita beri nama, yaitu demultiplexer, ya, demuk atau demultiplexer. Oke, kita tulis demuk atau demultiplexer macam itu, ya. Kalau kita ingin set, ya, nilainya kita set, ya, kita sesuaikan. Oke, oh, ternyata ini lebih kecil, ya. Oke, itu tidak penting, tapi itu hanya menandakan aja, ya, menandakan supaya itu adalah bagian yang kita inginkan, yaitu sebagai bagian demo. Oke, kita sudah sesuaikan untuk besarnya tulisan. Nah, ketika kita uji apakah ini berhasil atau tidak, ternyata dalam gambar ini tidak ada perbedaan perubahan nih. Channel 1
ya, ketika dipilih channel 0 dan dipilih dia di 0 ya, dan menghasilkan output di 0, dan kita masukkan switchnya 1, ternyata dia masih di channel 0 yang dikeluarkan oleh demultiplex. Nah, tentu kita harus cek lagi apakah ini rangkaiannya atau apakah ini adalah sumber-sumber tertentu yang mengakibatkan kegagalan sistem ini bekerja. Kalau kita lihat di dalam switchnya ini, ketika 1 ternyata dia tidak memberikan tanda merah atau tanda bahwa bertegangan 5 volt. Oleh karena itu, maka kita harus cek lagi nih, apakah sumber tegangannya sudah 5 volt atau belum. Nah, ternyata sumber tegangannya masih 0 volt. Itu yang menyebabkan kegagalan fungsi input selector ya, jadi tidak bisa bekerja. Nah, sekarang kita cek lagi ya, cek lagi. Nah, ketika kita 10 atau kita 00, yang dipilih adalah channel 0 dengan output 0 pada demultiplex. 01, nah ini frekuensinya lebih tinggi pada 10 Hz, dia outputnya pada output 2, ini 10 ya, 10 ini pada output 2 C dengan frekuensi 25 Hz, dan 11, nah ini pada frekuensi 50 Hz ya, pada channel 3, dan dikeluarkan di multiplexnya pada output 3. Nah, ini tadi masalahnya adalah pada pemberian tegangan sumber untuk pemilih selektor, yaitu sebesar 5 volt yang belum diset, masih pada 0 volt. Oleh karena itu kita perlu cek sekali lagi setiap kali kita akan menguji, apakah pastikan bahwa rangkaian itu telah bekerja dengan baik ya. Jadi kita harus betul-betul harus hati-hati ya. Demikian praktikum demuk yang bisa kita lakukan, dan silakan mencoba, semoga berhasil.